Pecinta kuliner tentu familiar dengan aneka olahan jamur tiram. Nah, dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat budidaya jamur tiram. Mulai dari pembentukan media tanam sampai mengolahnya menjadi kaldu jamur. Ikuti perjalanan Rian Fernando selama sehari di lokasi budidaya jamur tiram beromset 1 miliar per bulan ini. Ayo, perfecto. Berwarna putih, lebar, tumbuh bergerombol dan menyerupai cangkang tiram. Yap, ini dia jamur tiram. Jamur yang memiliki nama latin Pleurotus ostearatus ini memiliki rasa khas dan bertekstur kenyal. Jamur yang banyak tumbuh di pokok-pokok kayu lapuk ini ada beberapa jenis, seperti jamur tiram abu-abu, coklat, sampai emas. Tapi yang bisa dikonsumsi adalah yang berwarna putih cerah seperti ini. Selain digoreng kering, ada juga jamur yang diolah menjadi sajian kuliner kekinian. Dari jamur ya nuggetnya ya. Bukan kelihatannya doang enak, tapi emang beneran enak. Tapi saya kayaknya nggak afdol kalau nggak bikin jamur ini. Kita akan langsung bikin jamur, tapi saya habisin dulu ya. Apa? Nah, perjalanan saya menjadi seorang pembudidaya jamur tiram di Ciawi, Bogor, Jawa Barat akan saya mulai dari persiapan media tanam. Untuk budidaya saya akan menggunakan ini, backlog. Bahan utamanya adalah serbuk kayu yang dicampur dengan bahan-bahan lain. Ratusan karung serbuk kayu diayak terlebih dahulu dari pukul 6 pagi. Kelilipan. Nih, kelihatannya enteng. 15-an kilo lah ya bang ya. Satu karung ini. Cuman dalam sehari sesepi-sepinya dia bisa pakai sekitar 1000 kg ginian. Dan paling banyak 4000. 15 kilo sampai 4 ton. Serbuk kayu bisa berasal dari kayu jenis apa saja kok pemirsa. Yang penting sudah halus agar tidak merusak plastik dan membuat mesin macet. Setiap 100 kg serbuk kayu dicampur dengan 2 karung tepung jagung dan dedak. Campuran ini berfungsi sebagai nutrisi utama yang membuat jamur tumbuh subur. Tambahkan juga 1 karung kapur dolomit untuk membunuh bibit penyakit jamur. Campuran serbuk kayu selanjutnya didiamkan selama 1 malam hingga mencapai suhu ruang, karena kalau masih panas akan berpengaruh pada hasil tanam jamur nantinya. Nah, campuran serbuk kayu yang kemarin akan kita proses hari ini. Aduh. 15 menit kan. Nyorok-nyorok dari tangan kanan ke tangan kiri, lumayan nih. Terus napasnya juga harus diatur temponya kan, karena selain udah lama tidak begini, ini juga serbuk kayunya kadang-kadang naik, jadi kena hidung, kena mata. Aduh. Mesin backlog ini akan secara otomatis memasukkan 1,3 kg serbuk kayu ke dalam plastik. Jangan sampai kurang ya, nanti jamurnya tumbuh tidak merata. Proses selanjutnya pengukusan. Backlog wajib dikukus selama 12 jam dengan suhu 100 derajat Celcius agar serbuk kayu, tepung jagung, dan dedak matang. Kalau masih mentah, bahaya. Kemungkinan besar bibit jamur tidak akan tumbuh dan tidak bisa dipanen. Oke, tiba-tiba dia turun. Kayaknya saya kebanyakan makan nasi uduk tadi pagi. Oke, dia turun. Saya yang bingung. Meski sudah didiamkan selama 1 jam, tapi sisa panas pembakaran ini masih terasa. Oh, ini aja masih panas sih kalau saya nggak pakai sarung tangan, ini panas tuh, kelihatan embunnya tuh. Aduh, panas. Kelamaan megang. Ayo, sumpah demi panas, kagak bohong. Backlog yang sudah matang akan berubah warna menjadi coklat tua dan mengeluarkan aroma khas. Pindahkan backlog ke ruangan khusus untuk didinginkan. Oke, Bang. Backlog yang masih panas tidak bisa dipakai karena jika diberi bibit jamur akan mati. Sekarang waktunya membuat bibit jamur tiram. Bahannya mirip dengan backlog. Bedanya pada pembuatan bibit jamur ada tambahan agar-agar, air rebusan kentang, madu, bonggol jamur, dan beberapa kandungan vitamin serta mineral yang dibutuhkan. Nah, 1 botol kecil bibit F0 ini bisa dihargai sampai Rp500.000.
Bibit jamur yang telah melewati masa inkubasi dan sudah berubah warna menjadi coklat muda selanjutnya dimasukkan ke dalam backlog yang telah didiamkan semalam. Pecah! Plastiknya pecah. Dan ini sudah tidak bisa dipakai ya Bu ya? Ya, nggak bisa. Nggak bisa, karena udah kesentuh tangan langsung kayak begini. Iya. Berarti sudah tidak steril. Dan kunci dari proses pemasukan bibit ini adalah steril. Kalau dilihat-lihat, ini nggak nyentuh tangan sama sekali loh. Dibuka, dimasukin ke sini, dia nggak nyentuh tangan. Kapasnya ketika mau ditaruh dan kapas yang bagian nyentuh si bibit, itu juga, nah dibakar dulu biar steril. Karena kalau sampai kepegang, tidak steril, tidak bisa tumbuh. Ya pun kalau tumbuh, ya mungkin nggak maksimal ya Bu ya. Oh ya, ini kata juga ini ya, Kencang. pemirsa harus kencang. Lanjut gotong backlog menuju ruangan inkubasi. Lele. Doyong bro. Ntar lu, tanahnya naik turun. Oke. Inkubasi jamur tiram dilakukan dengan menyimpan backlog di ruangan bersuhu 28-30 derajat Celcius. Yang harus diperhatikan, suhu ruangan harus hangat. Tambahkan juga kapur ke ruang inkubasi untuk menjaga kehangatan. Oh iya, ruangan juga tidak boleh terpapar cahaya matahari langsung. Proses akan berlangsung sekitar 1 bulan. Jika berhasil, bibit yang dapat ditumbuhi jamur tiram akan berwarna putih sempurna. Oh iya, jaga dari hama ya, dengan menyemprotkan obat hama organik. Setelah bibit jamur merata ke seluruh backlog, kapas akan dibuka dan jamur akan tumbuh dalam waktu 1-2 hari. Ini artinya waktunya panen. Dalam sehari tempat ini bisa memproduksi sampai 500 kg jamur tiram. Backlog biasanya akan tumbuh bergantian. Jamur seperti ini tuh bisa 4-5 bulan, tapi wow, memuaskan sekali. Dipanen. Harus sampai bonggolnya tarik seperti ini. Wah. Perfecto. Ciri-ciri jamur kualitas premium adalah warnanya yang putih sempurna dan tidak ada bintik hitam. Ini sih seger parah. Wuhu, seger. Dan pemirsa, setelah dipanen sekali ini bukan berarti oh selesai nih masa panennya. Enggak, masih bisa dipanen selama beberapa kali sampai ya 3 bulan lah dengan masa tumbuhnya sekitar 10-12 hari ya Bang ya. Kira-kira. Jadi ya setelah dipanen pastikan dicabut sampai bonggolnya. Lihat nih. Dikasih goreng tepung, atau kita bikin olahan lain, waduh, kasih sambal dikit, jaus sama nasi hangat. Wah, mantap. Setelah 3-4 bulan masa panen, kandungan nutrisi pada bonggol jamur akan berkurang dan menurunkan jumlah produksi. Artinya, proses harus kembali dimulai dari awal. Harga jual jamur tiram kualitas premium ini bervariasi mulai dari Rp15.000 sampai Rp25.000. Selain dapat dijual segar atau diolah jadi nugget ataupun sate, jamur juga bisa loh dibuat menjadi ini nih, kaldu jamur. Menurut artikel yang saya baca di The Seattle Times, bubuk kaldu jamur bukanlah rempah, bumbu atau kondimen. Kaldu jamur ini merupakan penyedap yang terbuat dari jamur yang dikeringkan, lalu dihancurkan menjadi bubuk untuk bahan pengganti monosodium glutamat atau MSG. Jamur tiram yang sudah dicuci bersih, pertama-tama disuwir terlebih dahulu sebelum masuk oven untuk mempercepat proses pengeringan. Panggang dengan suhu 90 derajat selama 8 hingga 9 jam. Waduh. Ini penyusutannya dahsyat juga. Pemirsa 85% sampai 90% ya Bang nyusutnya. Jadi kalau Anda beli 10 kg jamur tiram basah nih, dikeringin kayak gini, cuma jadi kurang lebih 1 kg saja. Jamur yang sudah kering kemudian dihaluskan dengan mesin penggiling sampai menjadi bubuk halus. Setiap hari tempat ini menggiling 20-30 kg jamur yang telah dikeringkan jadi tepung jamur. Tepung jamur selanjutnya dicampur dengan bahan-bahan lain seperti garam, gula, lada, bawang putih, dan tepung tapioka. Tanpa pengawet, kaldu jamur ini hanya dapat bertahan maksimal selama 12 bulan. Oh iya, jangan lupa dites rasanya ya. Apakah sudah sesuai sebelum dicampur ke air? Kalau rasanya sudah sesuai standar mutu, lanjut pengemasan. Di tempat ini kaldu jamur dibagi menjadi 2. Yang pertama, jamur biasa, dan yang kedua, kaldu jamur variasi empasi. Keduanya dibanderol Rp25.000 per botol. 4 tahun menekuni budidaya jamur tiram, pemilik usaha ini kini sudah merasakan manisnya keuntungan. Omset kita ya kotor plus minus 500 sampai 1 M lah sebulan. Gitu ya. Kalau makanya gini, kalau ada teman-teman yang bilang jamur ya,
Iya, ngapain sih jadi petani jamur? Jangan lihat 1-2 kilo. Kita ngelihatnya tuh 1-2 ton gitu. Nah, ngomong-ngomong soal jamur, ternyata banyak loh manfaatnya untuk kesehatan. Mulai dari kandungan serat yang tinggi, bebas lemak, bebas kolesterol dan rendah kalori. Jadi kalau yang sedang diet, bisa nih. Pada yang mau diet nih, kandungan seratnya itu mengandung 7,4 ke 20, hampir 25% isinya serat. Jadi lumayan tinggi di situ. Tapi ingat ya, ini kan protein nabati. Lengkapi juga dengan protein hewani. Nah, ada yang tertarik menjadi pembudidaya jamur tiram? Ingat, harus tekun dan ekstra sabar, terutama ketika baru memulai. Menunggu panen pertama bisa 4 bulan. Tapi kalau sudah panen, bisa setiap hari nih menuai jamur. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Bogor, Jawa Barat.